Pemirsa, jalur kereta api Petak Pekalongan Sragi di Pekalongan, Jawa Tengah hingga Minggu sore masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif ini merupakan penarik khusus rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan atau arah Jakarta-Semarang. Sementara di jalur hilir atau Semarang-Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas meski harus ekstra pelan dan hati-hati. Rangkaian kereta yang melintas kecepatannya dibatasi di 5 hingga 20 km per jam. Sementara menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 50.000 penumpang membatalkan perjalanan. Menyampaikan bahwa banjir kembali menggenangi di antara kereta jalan stasiun Pekalongan, stasiun Sragi, tepatnya di kilometer 66+6/7. Akibat adanya genangan air di lokasi tersebut, hari ini ada beberapa perjalanan kereta api keberangkatan Daob 4 Semarang yang dibatalkan perjalanannya. Dari pantauan di lapangan, petugas terus melakukan perbaikan rel agar kereta api bisa melintas dengan normal. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Imbas jalur kereta api yang tergenang, puluhan perjalanan kereta api batal diberangkatkan. Akibatnya ratusan calon penumpang kereta api menumpuk di stasiun Cirebon Minggu sore. Hingga Minggu sore, kepadatan calon penumpang kereta api masih terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Penumpukan terjadi imbas adanya kendala perjalanan kereta api akibat genangan air di sejumlah jalur di Daob 4 Semarang dan Daob 1 Jakarta. Demi menjaga keselamatan perjalanan, PT KAI melakukan rekayasa pola operasi. Sejumlah perjalanan kereta diputar ke jalur selatan menghindari lintasan yang tergenang. Sementara puluhan perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daob 3 Cirebon dibatalkan. Untuk hari ini kereta yang dibatalkan ada 28 kereta yang melalui atau melintasi Daob 3 Cirebon. Dan yang diputar arah? Nah, untuk yang diputar arah dari jalur utara melalui jalur selatan ada 7 kereta api. Ini katanya sih ada banjir ya di Jakartanya itu, jadi ada delay juga keretanya mundur gitu sih. Mbak memilih pengembalian tiket atau ngambil keberangkatan lainnya? Mungkin lebih baik nunggu sih, nunggu kereta. Bagi penumpang yang terdampak, PT KAI melakukan pengembalian tiket 100%. Dan bagi penumpang yang tetap ingin melanjutkan perjalanan, bisa menggunakan kereta api berikutnya tanpa harus melakukan pembelian tiket lagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, ratusan calon penumpang kereta rela antre panjang di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Mereka merefund atau mengembalikan tiket perjalanan akibat dampak banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Antrean panjang calon penumpang kereta terjadi di loket pengembalian tiket stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ratusan calon penumpang memilih membatalkan tiket perjalanan kereta jarak jauh imbas dibatalkannya 10 perjalanan kereta api dari stasiun Gambir menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Pembatalan ini merupakan dampak dari adanya banjir yang merendam jalur rel kereta di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Selain di stasiun Gambir, pembatalan keberangkatan kereta juga terjadi pada 5 jadwal keberangkatan dari stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari total 2.859 orang penumpang yang dijadwalkan berangkat menggunakan 15 kereta api dari 2 stasiun tersebut, 989 penumpang kereta diantaranya memilih untuk melakukan pembatalan pada hari ini. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan akan mengembalikan biaya tiket 100% bagi calon penumpang kereta yang melakukan refund maksimal 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Terima kasih ya Kak ya. Dari kereta dari Jakarta untuk Semarang, karena pembatalan tiket, jadi saya harus mengurus lagi untuk tiket ke Semarang dengan kendaraan transportasi beda. Karena kan ada banjir yang itu tidak bisa lewat di Pekalongan. KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atau pelanggan kereta api yang terdampak akibat
dari banjir ini, bagi penumpang ataupun pelanggan bisa melakukan refund tiket. Kami kembalikan biaya tiket 100% dan bisa di-refund sampai dengan 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Pemirsa, lebih dari 1 pekan banjir di Pati, Jawa Tengah masih menggenangi 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Puluhan ribu jiwa terdampak terpaksa mengungsi. Bahkan BNPB Pusat menetapkan Pati sebagai daerah darurat banjir. Ratusan desa di Pati masih terkepung banjir. Sebanyak 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan dan 78 ribu rumah warga masih terdampak banjir dan terpaksa mengungsi. Desa yang paling parah terdampak banjir diantaranya ada di Bumi Rejo, Kecamatan Juwana, Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, dan Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati. Bupati pun menetapkan status tanggap darurat banjir untuk Kabupaten Pati. Meski logistik aman hingga Minggu 20 Januari 2026 mendatang, namun untuk hari selanjutnya belum ada cadangan logistik. Petugas yang memasak pun kewalahan karena didominasi oleh warga sekitar yang rumahnya terendam banjir. Pemerintah desa berharap terdapat tambahan relawan untuk membantu memasak logistik bahan makanan. Sementara itu, hingga saat ini jalur kereta api Petak Pekalongan Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Gangguan serius terjadi pada jalur rel di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, memaksa PT KAI membatalkan puluhan perjalanan kereta api penumpang. Meski di jalur hilir atau Semarang, Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas, namun harus ekstra pelan dan hati-hati. Sementara menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 5.000 penumpang membatalkan perjalanan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan rekan Suryono Soekarno di Pekalongan dan Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Suryono terlebih dahulu. Suryono, seperti apa kondisi banjir di sana saat ini? Selamat malam Diandra, kondisi banjir di Kota Pekalongan saat ini justru semakin tinggi. Kalau tadi pagi agak rendah, malam ini justru semakin meningkat. Bahkan rel kereta api juga terendam lebih panjang. Seperti di belakang saya ini adalah Kampung Baru. Ini kondisi banjir yang merendam di kampung ini sekitar 50 cm hingga 1,5 meter lebih. Saya berdiri ini di kondisi sekitar kedalaman 60 cm. Dan kampung ini sudah ditinggal warganya karena mereka mengungsi. Saya bisa perlihatkan pada Anda, untuk lokasi yang banjir ini adalah lokasi rel kereta api. Warga menaruh sepeda motor berada di daerah ini agar aman. Kemudian rel kereta api tidak jauh dari sini. Namun kondisi yang di sini belum tidak banjir. Hanya kemudian di sebelah kiri yang ini arah Jakarta ini terendam sedikit. Di sepanjang sekitar 300 meter dari saya berdiri ini rel terendam sekitar 10 sampai 14 cm. Dan itu sangat susah untuk dilalui. Beberapa kali kereta yang lewat harus jalan pelan sekitar 5 km per jam. Sementara daerah sekitar perbatasan dari stasiun, dari saya berdiri ini, sekitar jarak 1 km ini ke stasiun, ini terendam juga. Dari timur saya berdiri ini sekitar 500 meter sepanjang yang terendam dengan kedalaman sekitar 10 sampai 30 cm. Kondisi ini sangat menyulitkan untuk kereta melintas sehingga harus digunakan kereta atau penarik gerbong khusus, loko khusus untuk agar kereta ini bisa melintas. Lokasi ini tidak jauh dari jalur Pantura. Ini jalur Pantura dari sekitar ini sekitar 100 meter dan air tidak bisa melintas atau cepat surut karena kondisi Kota Pekalongan kebetulan hujan masih cukup deras. Selain itu juga diperparah banjir air rob dan diperparah juga dengan aliran atau saluran induk di daerah ini juga tidak lancar. Untuk kondisi masyarakat sendiri saat ini di pengungsian memang membutuhkan banyak obat, selimut, makanan siap saji dan sebagainya. Diandra. Baik,
Terima kasih Suryono atas laporan Anda dari Pekalongan. Selanjutnya kita ke Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Vindi, seperti apa kondisi banjir saat ini? Baik, selamat malam Diandra dan rekan yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di area Kecamatan Juwana, tepatnya di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang mana dilihat kondisi saat ini air terus meninggi ya. Di sini kita laporkan ketinggian air mencapai mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Di sini warga tetap memilih bertahan di kampung mereka masing-masing, ataupun yang sebagiannya lagi mengungsi ke daerah yang lebih tinggi seperti di tempat saudaranya dan lain sebagainya. Dan ini saat ini saya sedang berada di atas perahu atau atas sampan oleh pihak Satpol Airut Polresta Pati, dan melihat kondisi warga yang masih beraktivitas saat ini walaupun ketinggian air menyentuh ke dada ataupun di atas perut orang dewasa. Kita di sini sedang berpatroli, Diandra, untuk memastikan bahwasannya daerah ini aman, tidak ada aksi-aksi kriminalitas dan lain sebagainya. Pasalnya, Diandra, daerah ini ada 5 perkampungan yang total warganya itu kurang lebih mencapai 7.500 warga. Diandra, perlu kita ketahui di daerah sini banyak sekali bantuan yang sudah masuk, mulai dari makanan siap saji, kemudian sembako, kemudian obat-obat dan lain sebagainya. Kemudian posko juga sudah diberlakukan ataupun dikasih sarana kesehatan untuk masyarakat yang sedang mengalami sakit dan lain sebagainya. Begitu Diandra, bisa kami laporkan. Vindi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Suryono Soekarno dari Pekalongan. Selamat malam, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial yang diduga Egy Sujana tengah mengendarai sebuah mobil mewah saat berobat di Malaysia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.